Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herul Akbar, guru matematika di SMP Negeri 2 Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. SMP Negeri 2 Praia Barat Daya adalah sebuah sekolah yang terletak relatif jauh dari ibu kota kabupaten, bahkan merupakan termasuk sekolah 3T atau terluar, tertinggal, dan terdalam. Sekolah terletak di gugusan perbukitan dengan didominasi lahan pertanian dan perkebunan tada hujan, sehingga selain tanaman padi, tanaman palawija adalah menjadi tanaman terbanyak yang ditanam oleh warga, di mana 95% wali murid bekerja sebagai petani di lahan tersebut. Tantangan yang dihadapi oleh guru matematika kelas 7 dalam mengajarkan materi melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat adalah penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan potensi siswa dan potensi lingkungan siswa. Jika pada sekolah perkotaan, siswa dapat menggunakan kartu bermuatan positif dan negatif yang dibuat menggunakan bahan dari kertas karton, namun berbeda dengan kondisi di SMPN 2 Praia Barat Daya. Untuk memperoleh kertas karton, siswa harus berbelanja ke kota yang jaraknya sekitar 30 km. Berdasarkan kondisi tersebut, guru berinisiatif untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan meminta siswa untuk membawa kacang-kacangan atau biji-bijian yang terdapat di rumah siswa untuk dijadikan sebagai media pembelajaran pengganti kartu bermuatan positif dan negatif. Dalam melakukan aksi, langkah awal yang dilakukan adalah menyusun perencanaan pembelajaran, mulai dari merumuskan TP dan ATP. Menyusun modul ajar disertai LKPD, asesmen, dan refleksi pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu mengetahui gaya belajar siswa. Untuk mengetahui gaya belajar siswa, guru meminta siswa untuk mengisi angket gaya belajar siswa. Berdasarkan hasil angket, diperoleh data 11 siswa dengan gaya belajar kinestetik, 5 siswa dengan gaya belajar visual, dan 4 siswa dengan gaya belajar auditori. Guru membagi kelompok dengan anggota setiap kelompok terdiri dari 2 orang yang memiliki gaya belajar yang berbeda, yaitu kinestetik dengan visual atau kinestetik dengan auditori. Tujuannya adalah agar setiap kelompok terdapat siswa yang mempraktekkan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan media biji-bijian atau kacang-kacangan, yaitu siswa dengan gaya belajar kinestetik. Sedangkan anggota kelompok lainnya, yaitu siswa dengan gaya belajar auditori atau visual, bertugas untuk melihat, memerintah, dan menulis hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di LKPD. Media yang digunakan oleh siswa ini adalah bentuk dari diferensiasi konten, di mana setiap kelompok kontennya berbeda-beda atau medianya berbeda-beda, tergantung dari media yang dibawa oleh siswa, sesuai dengan potensi yang terdapat di lingkungan siswa. Pertama, kalian sepakati dengan teman dudukmu mana yang akan dijadikan poin positif atau negatif. Misalkan yang membawa jagung dengan kacang panjang, disepakati saja. Mungkin kacang jagungnya adalah positif, kacang panjangnya negatif, atau sebaliknya, pokoknya bebas ya. Untuk mengakomodir siswa dengan gaya belajar visual dan auditori, guru memberikan contoh soal disertai dengan peragaan cara melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan media kacang-kacangan atau biji-bijian. Sedangkan untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik dapat mengikuti praktek yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan media yang terdapat di kelompoknya masing-masing. Dua ini positif apa negatif? Saya masukkan ke wadah saya positif sebanyak 2. Kalian sudah lakukan, masukkan positifnya ke wadahnya. Positifnya yang mana?
Oke, itu wadahnya ya. Jadi positif 2. Positifnya yang mana? Oke, wadahnya. Oke. Tambahkan negatif sebanyak 3. Nah, saya ambil negatif, kemudian saya masukkan ke wadah sebanyak 3. Silakan kalian masukkan ke wadahnya. Sekarang kalian lihat di wadahnya, ada nggak yang berpasangan? Ini berpasangan ya? Ini 0. Saya keluarkan. Lalu masih ada pasangan nggak? Ayo, kalian ambil juga di wadahnya pasangan. Nah, berarti di kotak atau di wadah kalian yang tersisa poin positif apa negatif? Berapa banyaknya? Nomor 3 apa soalnya? Negatif 7 ditambah 3. Berarti dimasukkan negatif 7. Oke. Udah digambar negatifnya? Oke, digambar negatifnya sebanyak 7 ya. Lalu diapakan? Ditambahkan dengan positif sebanyak 3. Ayo. Tambahkan positif sebanyak 3. Lalu diapakan itu? Ya, cari pasangan. Diapakan pasangannya? Dikeluarkan. Ya, yuk keluarkan. Berapa pasang? 3. Oke, keluarkan. Nah, kalau di sini diapakan? Coret. Ya, dicoret ya yang 3 pasang. Maka tersisa Negatif 4. Nah, jadi hasil dari negatif 7 tambah 3 sama dengan Positif. Negatif 4. bagus. Ini ada jawaban temannya, negatif 7 tambah 3 sama dengan 10. Bagaimana menurut kalian? Salah ya? Tuh, siapa yang mau memperbaiki? Ya, Pak. Tambahkan negatif 7. Tambahkan positif 3. Oke. Buat pasangan. Sebanyak 4. Jadi Jawabannya negatif 4. bagus, tepuk tangan untuk Rizka. Itu ada soal asesmen sumatif, silakan dikerjakan, tulis nama. Kalian boleh menggunakan biji-bijian untuk menghitung. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Kalian tidak perlu tulis nama. Salah satu refleksi siswa yang menjadi perhatian saya selaku guru adalah siswa tersebut mengatakan bahwa saya itu terlalu cepat dalam mengajar sehingga siswa tersebut kesulitan untuk memahami materi pelajaran. Saya merasa sangat senang mendapat masukan dari siswa. Berdasarkan masukan tersebut, maka pada pertemuan selanjutnya saya akan memperbaiki cara mengajar saya dengan lebih pelan dan memastikan setiap siswa memahami materi pelajaran yang dipelajari. Praktik pembelajaran yang saya lakukan semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru semuanya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.